Ketua Relawan Anies di Bukit Tinggi dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Kasihan sekali nih, makanya seharusnya Anies Baswedan ini sebagai orang yang didukung oleh orang ini menyelesaikan hutannya supaya tidak menjadi korban. Kan kasihan ini. Sepertinya memang para begundal-begundal kadrung ini kalau tidak memfitnah dalam satu hari mereka tidak makan. Sangat tidak masuk akal memframing berita dipukulnya atau dikeroyoknya salah seorang pimpinan daripada relawan Anies Baswedan. Padahal kita tahu semua dari pemberitaan media yang ada bahwa dia dipukul efek dari hutang piutang. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Heboh salah satu pimpinan relawan Anies Baswedan yang dikeroyok oleh orang lalu kemudian babak belur dan bahkan masuk rumah sakit. Yang menjadi persoalan adalah ketika mereka menggiring opini dan memframing habis-habisan bahwa yang melakukan itu adalah para cebong, para pembenci daripada Anies Baswedan. Ternyata kemudian setelah di cross check beritanya, faktanya adalah dia dikeroyok akibat daripada hutang piutang. Nah, saya kira apa yang terjadi pada orang ini wajar saja kalau misalnya dia memang bebal. Jangan sampai soal hutang piutang itu dia hanya menjanji-janji orang lalu kemudian tidak dibayar. Kasihan sekali nih, makanya seharusnya Anies Baswedan ini sebagai orang yang didukung oleh orang ini menyelesaikan hutannya supaya tidak menjadi korban. Kan kasihan ini. Nah, bagaimana beritanya? Coba kita simak. Ketua Relawan Anies di Bukit Tinggi dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penyelidikan terkait kasus pengeroyokan terhadap Ketua Relawan bakal Capres Anies Baswedan yang terjadi di Kota Bukit Tinggi. Nah, ini baru betul nih cara penulisannya. Terkait kasus pengeroyokan terhadap Ketua Relawan bakal Capres. Ya, bakal Capres. Jadi baru bakal Capres, bukan Capres, apalagi Presiden. Gitu ya. Nih, baru ada nih media yang seobjektif ini. Biasanya langsung dikatakan Capres. Belum jadi Capres, tapi baru bakal Capres. Benar, kami sudah menerima laporan dari istri korban yang menyebut korban atas nama Idris Sanur Dianiaya dan dikeroyok beberapa orang di rumahnya sendiri pada hari Senin. Ia mengatakan untuk sementara kasus ini diduga tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Meskipun korban merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan. Dugaan sementara ini terkait masalah utang piutang. Kami masih mendalami dan melakukan penyelidikan. Pelaku diburu saat ini, ujar Pets Rijal. Yang saya lihat yang mengkeroyok 3 orang. 2 pukul Pak Haji, terus yang satu lagi perempuan ambil sendok semen pukul kepala Pak Haji sampai robek. Kenapa namanya Pak Haji ya? Siapa orangnya? Ya, saya tidak tahu. Saya sudah buat laporan polisi. Semoga orangnya cepat ditangkap. Yang tahu jelas siapa orangnya. Oke, itu saya kira jelas ya. Beliau belum tentu bisa sebagai ditanyai, manusia biasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita turut berbelasungkawa, prihatin dan membacakan doa semoga mudah-mudahan dia cepat keluar dari rumah sakit dan bisa proaktif kembali membantu Anies Baswedan dalam rangka memperjuangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Tetapi yang paling penting yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa kadrung itu memang paling jago menggiring opini, dan salah satu faktanya adalah apa yang terjadi pada pimpinan relawan Anies Baswedan ini yang nyata-nyata digebuk oleh orang akibat karena utang piutang, tetapi kemudian disandarkan bahwa itu dilakukan oleh para cebong, para pembenci Anies Baswedan. Ini kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Nah, tetapi apapun itu yang namanya politik, saya kira siapapun yang menuduhkan itu kita anggap hal yang biasa,
Karena yang namanya politik tentu berupaya keras bagaimana memframing habis-habisan calonnya supaya kelihatan baik di masyarakat, kelihatan baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada prinsipnya semakin dia melakukan itu maka akan semakin terkuak apa yang terjadi sebenarnya. Nah, inilah fakta yang terjadi berdasarkan berita tadi. Terkuak bahwa yang melakukan itu adalah orang yang berhubungan dengan hutan piutang. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan capres-capres, tidak ada. Dan itu di berita diakui bahwa tidak ada hubungannya dengan pencapresan Anies Baswedan atau dia sebagai ketua tim Anies Baswedan. Oke sahabat, saya kira cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahku yang ku cintai, engkau